Halo cuy, selamat datang di Alur Cerita Yogi Film, masih bersama aku Tama. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Sehat walafiat kan? Oke, di kali ini kita akan mengalur film yang berjudul Jurassic World yang rilis di tahun 2015. Tanpa lama-lama, oke, maaf, ada tukang. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke alur cerita filmnya. Mbak Lina makan es pakai tangan. Hijab pasmina berkacamata, cantiknya gak ketulungan. Mantap. Di awal film, kita diperlihatkan penampakan dua telur dinosaurus yang akan menetas. Kemudian, scene berpindah ke sebuah rumah di mana di situ terlihat seseorang yang bernama Zack dan adik laki-lakinya yang bernama Gray. Nah, liburan Natal ini mereka rencananya akan dikirim oleh orang tuanya ke Isla Nublar, tempat yang memiliki taman hiburan yang bernama Jurassic World. Kemudian singkat cerita, mereka pun tiba di Isla Nublar. Mereka dijemput oleh seorang wanita yang bernama Zara, yang merupakan asisten dari seorang yang bernama Claire. Nah, Claire ini adalah bibinya dari Zack dan Gray cuy, dan juga manajer operasional di Jurassic World. Singkat cerita, Zack dan Gray pun sampai di Jurassic World, dan mereka diberi akses VVIP. Sementara itu, di tempat lain, Claire terlihat masih sibuk meyakinkan para investor yang berkunjung. Dia memperkenalkan dinosaurus hibrida yang dimodifikasi secara genetik dan diberi nama Indominus Rex. Claire yakin kalau Indominus Rex nanti akan membawa keuntungan kepada mereka. Lalu tiba-tiba seorang dokter yang bernama Dr. Henry Wu muncul dan berkata kalau Indominus Rex tidak dikembangkan melainkan dirancang, dan hewan tersebut ukurannya akan melebihi ukuran T-Rex. Kemudian berpindah ke Zack dan Gray yang terlihat sedang memasuki sebuah ruangan yang disebut sebagai pusat inovasi, di mana di ruangan itu adalah ruangan untuk para pengunjung belajar memahami tentang para dinosaurus. Di tempat itu, Zack dan Gray bertemu dengan Claire. Di situ, Claire mengatakan kalau dia nggak bisa menemani Zack dan Gray karena dia masih sibuk, tapi dia berjanji untuk bertemu dengan mereka pada saat makan malam nanti. Kemudian dia juga berjanji akan menemani mereka di hari berikutnya. Claire lalu bertemu dengan sang pemilik taman Jurassic World yang bernama Simon Masrani. Dia adalah pemilik dari Masrani Global Corporation yang berhasil mengakuisisi dan mengambil alih InGen. Masrani dan Claire ini rencananya akan berkunjung ke kandang dinosaurus baru milik si Masrani, yaitu Indominus Rex. Saat Claire memberikan detail tentang makhluk hibrida tersebut, Masrani terkejut setelah mengetahui kalau itu dinosaurus berkulit putih. Dan ternyata Indominus Rex awalnya diciptakan 2 ekor cuy, akan tetapi yang satu lagi nggak selamat karena dimangsa sama predator ini. Masrani sangat terkesan dengan dinosaurus barunya tersebut. Namun sebenarnya dia khawatir dengan sistem keamanan kandangnya ini. Di situ dia menyarankan Claire untuk menghubungi seseorang yang bernama Owen Grady untuk memeriksa kandang itu. Owen Grady adalah mantan anggota Angkatan Laut Amerika Serikat, dan sekarang dia bekerja di Jurassic World dengan mempelajari perilaku 4 Velociraptor peliharaannya. Keempat raptor itu bernama Blue, Delta, Echo, dan juga Charlie. Ketika itu terlihat Owen sedang melatih para raptor itu untuk mengikuti perintahnya. Nah, si Owen ini digambarkan oleh para raptor ini sebagai alpha atau pemimpin dari kelompok raptor tersebut. Kemudian dia ditemui oleh seorang yang bernama Hoskins. Dia adalah pemimpin divisi keamanan InGen. Si Hoskins ini berpikir kalau raptor bisa menunjukkan sebuah potensi yang bisa diaplikasikan ke ranah militer. Dengan kata lain, bisa dijadikan senjata di dalam peperangan. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seekor babi terlepas di kandang raptor. Dan di saat yang bersamaan, salah seorang pekerja terlihat mencoba menangkap babi itu. Namun naas, pekerja tersebut harus jatuh ke dalam kandang raptor. Hey, what did I just say? Good. Charlie. Blue. Karena insiden tadi menunjukkan bahwa raptor hewan liar yang gak gampang dibuat jinak. Singkat cerita, Claire bertemu dengan si Owen dan memintanya untuk mengevaluasi kandang Indominus Rex. Dan si Owen pun setuju. Di tempat lain, Zack dan Gray terlihat sedang menyaksikan sebuah pertunjukan dari seekor Mosasaurus.
Kemudian si Owen dan Claire yang sudah berada di kandang Indominus Rex. Di situ Owen bertanya, terbuat dari apa si Indominus Rex ini? Lalu Claire menjawab ini genetiknya berasal dari T-Rex dan sisanya unsur genetik lainnya masih dirahasiakan. Kemudian ketika Claire mencoba memberi makan hewan tersebut, ternyata nggak muncul. Claire yang bingung kemudian mencoba mendeteksi suhu panas di seluruh kandang itu, tetapi hasilnya nihil. Owen kemudian juga melihat beberapa bekas tanda cakar di dinding. Mereka pun berasumsi bahwa hewan itu telah melarikan diri dengan memanjat dinding kandang tersebut. Claire lalu kembali ke ruang kontrol untuk melihat keberadaan hewan itu, karena di dalam tubuh Indominus tertanam sebuah alat pelacak. Owen bersama dengan 2 orang pekerja di kandang itu kemudian pergi ke dalam untuk menyelidiki bekas cakaran yang berada di kandang itu. Sementara itu di ruang kontrol, 2 orang yang bernama Laurie dan juga Vivian memberitahu Claire bahwa si Indominus Rex ternyata masih berada di dalam kandang. Owen dan yang lainnya kemudian diberitahu kalau hewan itu ternyata masih di kandang. Owen dan para pekerja kandang yang panik langsung melarikan diri. Tapi tiba-tiba Indominus Rex muncul tepat di depan mereka. Hewan itu memangsa satu pekerja dan langsung menerobos gerbang. Owen yang akhirnya bisa lolos kemudian bersembunyi di bawah sebuah kendaraan. Setelah melihat si pekerja itu dimangsa, Owen kemudian mengolesi dirinya dengan bensin dengan maksud menutupi bau tubuhnya. Sementara itu, Claire yang sudah tiba di ruangan kontrol kemudian mengirim 1 regu pasukan untuk menjatuhkan Indominus Rex, dan Owen pun juga datang ke ruang kontrol itu. Di situ dia marah-marah dan bingung sambil mengatakan bagaimana hewan itu bisa lolos dari alat pendeteksi suhu tubuh. Kemudian para pasukan yang dikirim tadi akhirnya tiba di titik di mana Indominus Rex berada. Di situ mereka hanya membawa senjata yang tidak mematikan, cuman senjata bius dan alat setrum. Hal itu karena menurut si Mas Rani, Indominus Rex masih terlalu berharga untuk dibunuh. Regu pasukan itu dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Katashi Hamada. Dan Katashi mengungkapkan bahwa Indominus Rex ini telah mencakar dan mencabut alat pelacak yang ditanam di tubuhnya. Yang bikin kerennya, hewan tersebut masih bisa mengingat di mana alat pelacak itu ditanam di tubuhnya. Indominus Rex yang ternyata bisa berkamuflase secara tiba-tiba muncul dari semak-semak dan langsung menyerang pasukan itu. Claire yang melihat hal itu memilih untuk menutup setiap atraksi yang berada di wilayah utara. Karena kejadian mengerikan tadi, Mas Rani kemudian menemui kepala ilmuwan yang bertanggung jawab atas penciptaan si Indominus Rex. Dia adalah Dr. Henry. Dr. Henry mengatakan kalau gen ikan sotong telah ditambahkan ke dalam unsur genetik Indominus Rex, yang fungsinya adalah untuk mempercepat laju pertumbuhannya. Karena hal itulah kenapa hewan tersebut bisa berkamuflase. Lalu tentang bagaimana hewan itu bisa bersembunyi dari alat pendeteksi panas tubuh adalah karena DNA dari katak pohon cuy. Jadi pada dasarnya katak pohon bisa mengatur suhu tubuh mereka sendiri yang fungsinya untuk bisa bertahan di iklim tropis. Sementara itu, Zack dan Gray tiba di sebuah wahana yang bernama Zero Spare. Dengan wahana ini mereka bisa menjelajah lembah dan melihat banyak dinosaurus yang berkeliaran bebas. Kemudian sebuah panggilan melalui radio berbunyi dan di situ Zack tidak menanggapi panggilan yang menyatakan kalau taman akan segera ditutup. Claire yang khawatir dengan keponakannya kemudian menghubungi Zack, akan tetapi Zack tak bisa dengerin suara Claire karena sinyalnya terganggu. Claire lalu melacak keberadaan keponakannya itu dan meminta mengirim tim ranger untuk membawa mereka pulang. Karena suasananya lagi kacau akibat lolosnya Indominus Rex dari kandang, alhasil nggak ada satupun ranger ataupun petugas yang bisa membawa Zack dan Gray karena semuanya lagi sibuk. Zack dan Gray yang asik muter-muter, mereka melihat bahwa salah satu gerbang pembatas telah dibiarkan terbuka. Dengan sotoynya, Zack memasuki area tersebut sambil berjalan-jalan. Mereka melihat sekelompok Ankylosaurus yang lagi pada ngumpul. Tapi tiba-tiba Indominus Rex yang berkamuflase muncul dan menyelinap di belakang mereka dan kemudian menyerang mereka. Setelah membunuh Ankylosaurus, Indominus Rex mencoba menyerang Zack dan Gray lagi. Akan tetapi mereka berhasil lolos dan langsung melarikan diri ke arah air terjun.
dan kemudian terjun ke bawah sesaat sebelum Indominus Rex mencaplok mereka. Di tempat lain, Claire bersama dengan Owen mencari keberadaan Zack dan Gray. Namun justru mereka menemukan bahwa Indominus Rex telah membunuh beberapa Apatosaurus tanpa memakannya. Di situ Owen pun menyimpulkan kalau hewan tersebut ternyata hanya membunuh untuk bersenang-senang. Dan setelah melakukan pencarian lebih dalam, mereka menemukan Zero Spare yang hancur. Mereka juga melihat jejak kaki dan memastikan kalau Zack dan Gray pasti masih hidup. Berpindah ke Zack dan Gray, di mana mereka telah menemukan sebuah tempat yang merupakan pusat penghujung dari Taman Jurassic yang lama, yang sekarang menjadi terlantar dan banyak ditumbuhi tanaman. Di situ mereka berhasil menemukan dan memperbaiki sebuah jeep berlogo Jurassic Park yang sudah tua. Dengan mengendarai jeep itu, mereka memutuskan untuk kembali ke pusat taman. Sesaat sebelum Zack pergi, ternyata Claire dan Owen tiba di sana dan hanya mendengar suara jeep yang dikendarai Zack. Di situ Owen juga mencoba untuk memperbaiki salah satu jeep tersebut. Tetapi baru aja mau mulai mengotak-ngotik mobil, Indominus Rex tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Beruntungnya perhatian hewan itu teralihkan oleh sebuah helikopter yang melintas di atasnya. Helikopter itu dikendalikan oleh si Masrani yang telah melengkapi helikopter dengan 2 petugas dan sebuah senjata berat. Kemudian dia langsung menyerang Indominus Rex. Sayangnya Indominus Rex berhasil menerobos dinding kandang burung tempat Pterosaurus berada, sehingga menyebabkan burung-burung tersebut melarikan diri dan kemudian menyerang helikopter Masrani. Alhasil dari kejadian itu, Masrani dan 2 petugas lainnya pun harus tewas. Para burung besar itu langsung menuju pusat taman di mana semua orang berkumpul di sana. Setelah tiba di Main Street, burung-burung itu langsung mencaplok orang-orang satu persatu. Salah satu Pterosaurus langsung menangkap Zara, kemudian menjatuhkannya ke sebuah kolam yang merupakan kandang dari Mosasaurus. Dan Mosasaurus langsung muncul dan memakannya. Claire dan Owen pun tiba di tempat itu bersama dengan para petugas dan mulai menembak jatuh satu persatu burung tersebut. Lalu Owen tiba-tiba diserang oleh seekor Pterosaurus dari belakang. Namun dengan sigap, Claire berhasil menyelamatkannya. Dan pada akhirnya Claire bertemu dengan Zack dan Gray yang juga berhasil selamat. Divisi keamanan pribadi InGen yang dipimpin oleh Hoskin akhirnya mengambil kendali atas taman itu setelah kematian Masrani dan menempatkan pasukan keamanan pribadi InGen yang bertanggung jawab atas taman tersebut. Pak Hoskin ini diperintahkan oleh anggota Dewan InGen untuk mengambil alih tempat itu. Pak Hoskin berencana untuk menggunakan Raptor untuk memburu Indominus Rex. Pak Hoskin kemudian bertemu dengan Owen dan terlibat sedikit perdebatan. Dan akhirnya Owen pun setuju dengan rencana itu. Owen kemudian mengatur strategi dengan beberapa kelompok pasukan InGen. Setelah selesai, Owen lalu memberikan potongan daging milik Indominus Rex kepada para raptor untuk dapat mencium bau dari predator tersebut. Kemudian mereka melepaskan para raptor itu dan Owen beserta pasukan lainnya mengikuti mereka ke dalam hutan. Mereka pun akhirnya sampai di tempat di mana Indominus Rex bersembunyi. Tapi di situ hal aneh terjadi ketika Indominus Rex muncul. Para raptor itu bukannya langsung menerkam, tetapi mereka malah terlihat sedang mengobrol. Owen akhirnya menyadari kalau Indominus Rex juga dibuat dengan menggunakan DNA dari Velociraptor. Hoskin yang menyadari ada yang gak beres segera memerintahkan pasukannya untuk segera menembak hewan itu. Akibat serangan itu, Indominus Rex pun kabur meninggalkan tempat itu. Owen kemudian memperingatkan yang lainnya kalau sekarang para raptor udah punya alpha yang baru, yaitu Indominus Rex. Raptor itu kemudian mulai memangsa para pasukan satu persatu. Owen kemudian menemukan raptornya yang bernama Charlie, lagi asik-asiknya ngunyah. Namun tiba-tiba, si Charlie diserang oleh serangan rudal.
Barry, temannya si Owen, bersembunyi di sebuah batang kayu, di mana raptor yang bernama Blue mencoba untuk memangsanya. Tetapi Owen sangat cepat mengalihkan perhatiannya dan memancing raptor itu untuk mengejarnya. Di tempat lain, Claire bersama keponakannya Zack dan Gray terlihat sedang menunggu di dalam kendaraan. Kemudian seorang tentara tiba-tiba muncul dan dia mengatakan untuk segera pergi dari tempat itu. Tentara itu kemudian dimangsa oleh Delta ketika dia mencoba masuk lewat pintu belakang truk. Namun tiba-tiba salah satu raptor yang bernama Echo melompat dan menyerang Claire. Beruntungnya raptor itu terjatuh, Delta dan Echo kemudian mengejar truk yang dikendarai Claire. Owen kemudian muncul kembali dan mereka memutuskan kembali ke pusat pengunjung taman. Owen, Claire, Zack, dan Gray sampai di pusat pengunjung dan langsung menuju ke ruang kendali. Namun di sana terlihat sudah sepi. Ternyata para ilmuwan beserta stafnya sudah diungsikan ke tempat yang aman. Kemudian mereka bertemu dengan Hoskin di laboratorium itu. Hoskin menjelaskan bagaimana dia dan juga Dr. Henry secara diam-diam memanipulasi untuk membuat Indominus Rex lebih sempurna lagi ke depannya, yaitu dengan cara membuat ukurannya yang kecil, di mana dengan ukuran yang seperti itu akan bisa digunakan sebagai senjata militer. Namun secara tiba-tiba, raptor yang bernama Delta muncul dan langsung menyudutkan si Hoskin. Melihat hal itu, mereka berempat kemudian melarikan diri. Akan tetapi, mereka akhirnya terpojok oleh Blue, Delta, dan juga Echo. Di situ, Owen mencoba menyadarkan salah satu raptornya, yaitu Blue, dan dia kemudian berhasil membangun kembali hubungan antara ketiga raptor itu. Namun tiba-tiba, Indominus Rex muncul. Di sini, para raptor itu memilih untuk bersatu dengan Owen. Karena hal itu, Indominus Rex pun menjadi murka. Owen dan para raptor kemudian langsung menyerang Indominus Rex. Karena pertarungan tersebut nggak seimbang, banyak dari raptor itu terbunuh. Menyadari hal itu, Claire kemudian mempunyai sebuah ide. Sambil berlari, Claire menghubungi Lori yang berada di ruang kendali dan memintanya untuk membuka salah satu kandang. Dan kandang itu adalah kandang dari seekor T-Rex. Claire kemudian memancing dan memikat T-Rex untuk bertarung dengan Indominus Rex. Dan pertarungan seru pun terjadi. Awalnya T-Rex mampu menghajar Indominus Rex, tetapi Indominus berhasil membalikan keadaan. Sebelum Indominus Rex akan membunuh T-Rex, tiba-tiba muncul si Blue yang ternyata masih hidup. Dan dengan gagah berani, si Blue langsung berlari menyerang Indominus Rex. Indominus Rex yang teralihkan oleh si raptor tadi, secara tiba-tiba T-Rex kembali bangkit dan langsung mencengkram lehernya Indominus. T-Rex dan Blue bersama melawan Indominus dan kemudian menyudutkannya di depan kandang Mosasaurus. Setelah itu, Blue dan T-Rex saling bertatapan dan mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya terlihat semua orang sedang berkumpul di area pengunjung. Di situ, Zack dan Gray bertemu kembali dengan orang tuanya yang datang untuk menjemput mereka. Sementara Owen dan Claire pergi bersama meninggalkan tempat itu. Film kemudian ditutup dengan memperlihatkan Isla Nublar yang sekarang ditinggalkan oleh semua orang. Terlihat T-Rex yang berjalan ke sebuah landasan pacu helikopter dan mengeluarkan raungan yang keras. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe. Dan kritik dan saran silahkan komen di bawah. Terima kasih, bye.